Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya, edisi Kamis 9 Juli 2020. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dari kekal hingga kekal, Engkaulah Allah kami. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alangkah bersukacitanya kami pada saat ini, karena kami boleh kembali mengikuti siaran renungan harian Toraya. Dalam siaran pada saat ini, kami kembali rindu untuk disapa oleh firman kebenaran-Mu. Kami mau membaca dan merenungkannya. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami. Biarlah firman-Mu yang kami baca, kami dengar dan renungkan, sungguh-sungguh dapat kami mengerti. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan dan pikiran yang sia-sia, agar kami fokus kepada firman-Mu, baik yang membaca, mendengar, maupun yang merenungkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pemirsa yang berbahagia, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpan untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini yaitu menguduskan diri. Umpamendan kale. Jika seseorang ingin berjumpa dengan seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, maka biasanya ia berpenampilan baik. Tidak sembarangan berbicara, pokoknya sikap santun dan sopannya
sangat-sangat diperlihatkan. Sikap dan cara itu merupakan wujud penghormatan atau penghargaan bagi orang yang dijumpainya itu. Bagaimana jika hendak berjumpa dengan Allah, saudara-saudara? Musa ketika ingin mendekat kepada Allah dalam sebuah penglihatan, ia diperingati oleh Allah untuk menanggalkan kasutnya. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan karena Musa kotor, apalagi sementara menggembalakan kambing domba. Namun Allah mau menekankan betapa pentingnya hidup kudus. Jika berjumpa dengannya, Musa tidak keberatan dengan teguran yang disampaikan kepadanya. Ia tidak mengatakan, "Siapa suruh datang di tempat saya menggembalakan domba?" Atau namanya juga sementara menggembalakan kambing domba. Tetapi ia taat pada perintah Allah. Hal ini dibuktikan lagi ketika ia menutupi mukanya, ayat 6. Tindakan itu menyatakan sikap kerendahan diri, apalagi kalau yang dijumpainya saat itu ternyata adalah Allah. Kediaman Allah adalah kudus, ayat 5. Maka setiap orang yang ingin berjumpa dengan Allah wajib untuk hidup kudus. Tempat di mana kita akan beribadah juga adalah kudus. Karena itu, seharusnya kita menguduskan diri kita sebelum kita datang. Penampilan yang dapat mengganggu pandangan orang lain perlu dihindari, termasuk cara hidup sehari-hari, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, kuduskanlah hidup kita di hadapan Allah, terutama saat datang beribadah untuk berjumpa dengan Allah. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu telah diperdengarkan. Pemirsa telah menerima dan mendengarnya, dan kiranya ini menjadi sebuah pengajaran bagi kami, bahwa ternyata hidup kudus itu adalah sesuatu yang penting bagi kami manusia. Terutama kekudusan itu ketika kami pergi ke rumah-Mu yang kudus atau menghadap Allah. Karena Allah adalah kudus. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ciptakan kedamaian dan ketentraman ya Tuhan. Pemerintah dari pusat sampai ke pelosok tanah air, Tuhan kiranya berikan hikmat, sehingga mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan dunia dan bangsa secara khusus di Indonesia tentang wabah corona yang semakin menggelisahkan kami. Kami pun bertanya-tanya, kapankah ini akan berakhir? Kapankah badai ini akan berlalu? Namun sebagai orang beriman dan percaya, kami yakin bahwa hanya di dalam Tuhan badai ini akan berlalu. Hanya di dalam kuasa Tuhan ada pengharapan, ada keyakinan bahwa suatu saat wabah corona ini akan hilang dari bumi yang kami kasihi ini. Berkati para medis, berikan kesabaran
agar mereka tetap setia melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk semua yang terlibat langsung dalam acara renungan harian Toraya. Tuhan memberkati. Kiranya semua yang terlibat di dalamnya akan diberkati oleh Tuhan, dan dari dalamnya ada sukacita bagi kami semua, dan kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Tuhan dan penebus kami yang satu-satunya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, renungan harian Toraya pada saat ini. Kiranya renungan ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Shalom.